Sekte Bhairawa dikenal sebagai aliran yang menganut ajaran kiri dari Tantra. Sekte ini juga dikenal sebagai kelompok yang mempraktikkan ritual magis terbilang menyeramkan. Hal inilah yang membuat perkembangan sekte Bhairawa dilarang dan ditinggalkan pada abad ke-14. Meski penganut kepercayaan aliran Bhairawa mulai berkurang, namun pengaruh persembahan ala Bhairawa masih bisa dirasakan oleh masyarakat Nusantara dan Bali pada khususnya. Menurut Jero Rudra Agni, praktisi dan pengasuh paguyuban Taksu Bhairawa, warisan Bhairawa yang masih dirasakan oleh masyarakat diantaranya ritual 3 bulanan, wetonan, dan ziarah kubur dalam tradisi Jawa. Sementara di Bali, ajaran Bhairawa diwariskan pada makanan dan juga yatnya. Lawar merah merupakan makanan khas Bhairawa karena dibuat dengan darah babi mentah. Hal itu tidak terlepas dari penghormatan yang dilakukan para pemuja Bhairawa. Pada abad ke-12, para pemuja Bhairawa di Bali masih menggunakan daging mentah dan darah binatang dalam beriatnya. Jadi ajaran Bhairawa ini kalau di Bali, di Jawa pun sama. Jadi kalau yang masih kita warisi di Nusantara ini sampai sekarang adalah contohnya kalau di Jawa adanya ritualan, ya, ada ritual 3 bulanan, wetonan, termasuk istilahnya adalah ziarah kubur dan lain sebagainya, itu adalah Bhairawa sistemnya. Kalau di Bali dari makanan pun sudah diatur. Makanan lawar yang kita warisi sampai sekarang ini di Bali, yang satu-satunya di Nusantara itu lawar itu cuma di Bali, itu adalah makanan khas Bhairawa. Maka orang yang memasak itu disebut dengan Belawa. Nah begitu. Jadi ada konsentrasi antara Bhairawa dan Belawa itu. Jadi orang yang chefnya katakanlah begitu, ini disebut Belawa. Terus masakannya disebut dengan lawar. Nah, kenapa lawar ini disebut dengan warisan Bhairawa? Di sana ada darah mentah, ada yang masak, ada yang asin, ada yang berbau jelek, ada yang berbau amis, ada yang berbau yang menyengat dan lain sebagainya, itu ada di lawar. Tetapi kalau itu dicampurkan menjadi satu, jadilah lawar. Jadi rasanya apa? Paling-paling yang kita tahu cuma enak lawarnya kan begitu. Itu warisan Bhairawa. Selain lawar mentah, ritual suci dalam beriatnya juga menjadi warisan Bhairawa. Mecaru dengan menyambleh ayam, lalu menggunakan darah, daging sebagai persembahan kepada Putakala. Upacara pembakaran mayat juga sebagai implementasi ajaran inti Bhairawa, yaitu mudra. Menurut Jero Rudra, dengan menghidupkan api yang sangat besar, maka akan dapat membakar karma seseorang sehingga mencapai kelepasan. Kemudian yang kedua adalah acara korban suci. Di Bali disebut yadnya, korban suci. Jadi ada suatu korban, jadi ada pengorbanan di dalam kita itu berritual. Seperti mecaru itu. Jadi kita menyembelih ayam, darahnya juga dipakai, kan begitu. Terus dagingnya dipakai, terus bulunya juga dipakai. Itu adalah sistem Bhairawa. Banyak sistem-sistem yang lain yang masih kita warisi. Itu. Terus membakar mayat. Itu adalah sistem Bhairawa. Jadi seorang Bhairawa dalam melakukan mudra namanya ini, dalam tarian itu, maka dia akan menyalakan api yang sangat besar. Maka dari api yang sangat besar ini dia bisa membakar apa? Karmanya. Hanya dengan api lah engkau bisa membakar karmamu sehingga mencapai kelepasan.
Nah, berarti di kuburan itu, di Pemun itu ada orang bakar mayat. Itu juga adalah sistem daripada Bhairawa di Nusantara. Di Nusantara ini, tolong di garis bawah, jangan dibandingkan dengan nanti Bhairawa di suku Agori di India, beda lagi. Itu kalau di sana lebih ekstrim lagi. Jadi sisa-sisa mayat pun itu bisa dimakan sebagai dagingnya, kan begitu. Tetapi kita di Bali atau di Nusantara itu udah diganti. Jadi persembahan manusia yang dibakar itu diganti dengan ayam panggang, kan begitu. Atau di Jawa disebut ayam ingkung. Nah, ini sudah diganti. Sudah diganti. Jadi kita lebih beradab. Jadi peradaban kita jauh lebih maju ketimbang negara-negara lain. Tibet, Thailand, Cina, itu saja belajar Bhairawa itu masih ke Indonesia, masih ke Nusantara. Bukan kita yang belajar ke sana. Itulah ilmu Nusantara itu. Nah, warisan-warisan itu masih sampai sekarang. Warisan mecaru, kita manggang ayam, bakar mayat, ngelawar, dari semua, dari makanan dan tatanan kehidupan sehari-hari itu adalah peninggalannya daripada Sang Bhairawa. Mudra misalnya, kalau kita ambil contohnya, sekarang banyak. Sampai Sang Sulinggih Paras ke mudra sekarang. Begini, ada gerakan tangannya, ada begininya, ada begininya, kan begitu, ada begini. Nah, itu semua adalah warisan daripada Sang Bhairawa.